ekspresi Kan begini ya, ini kan menyangkut nama baik DPR juga. Karena kalau tuduhannya ada sekian banyak anggota DPR membagi-bagi uang eh, secara masif gitu kan ya, bisa dibilang masif karena di dalam dakwaan itu tuduhannya menyeluruh ya, meskipun itu bukan tanggung jawab kami karena itu DPR yang lalu ya, saya belum jadi pimpinan di DPR yang lalu. Tapi menurut saya itu perlu ada klarifikasi terbuka, yaitu tentang bagaimana caranya nama-nama itu masuk ya dalam list dan apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu. Karena yang unik dari kasus ini adalah kasusnya kan terjadi persis setelah anggota DPR periode lalu dilantik. Itu APBNP sebetulnya kalau saya baca itu ya. Mulainya itu November 2004. November 2004 ya betul. November 2009, November 2009 ya kan. Kalau November 2009 itu artinya anggota DPR periode lalu persis pada awal dilantik APBNP. Dan bisa dibilang Pak Gamawan itu juga baru dilantik. Jadi kalau itu disebut konspirasi, bagaimana bisa anggota DPR baru dengan menteri baru, ya kan? Ya mungkin dengan birokrasi dan sebagainya itu langsung bikin kesepakatan. Nah karena itu saya lebih cenderung tidak melihatnya itu sebagai pakai teori konspirasi gitu. Tapi mari dibuka apa sebetulnya terjadi. Lalu di 2014 ya artinya 2009, 2010, 2001, 2002, 2014 BPK membuat audit persis di akhir periode DPR yang lalu dan pemerintahan yang lalu bersih. Jadi 5 tahun bersih gitu. Jadi ini kan aneh nih ya. 5 tahun, satu periode presiden, satu periode DPR bersih. Tiba-tiba di ujung dia bilang ada kerugian setengah dari proyek. Ini koreksi bagi BPK juga penting loh. Makanya saya ingin ini dibuka gitu loh. Hah? Ya angket lah yang bisa membuka itu, dikelirkan gitu. Bagaimana sih sebetulnya gitu. Pas sejauh ini sudah ada yang merespon ingin juga. Saya nggak tahu, ada beberapa anggota juga SMS saya, Pak Ketua itu bagus untuk klarifikasi nama anggota. Saya bilang bagus gitu. Kira-kira ada berapa orang Pak yang Saya belum menilai tahu setuju, karena Pak? ini kan saya baru lempar. Concern saya adalah nama baik DPR. Meskipun ini adalah DPR periode yang lalu, tetapi apapun saya juga anggota DPR periode yang lalu, bahkan periode sebelumnya juga gitu ya. Ada concern bagi saya untuk mengklirkan nama DPR gitu. Dan clearnya klarifikasi itu hanya bisa kalau DPR mau menginvestigasi sebetulnya apa yang terjadi pada periode itu gitu loh. Jadi 2009 bulan setelah dilantik ibaratnya itu periode yang lalu bulan November 2009 seolah-olah DPR baru dilantik, menteri baru dilantik ya kan. Lalu ini pejabat-pejabat baru berkonspirasi tapi sampai 2014 satu periode pemerintahan dan satu periode DPR diperiksa itu 100% bersih. Tiba-tiba setelah DPR periode ini selesai, korupsinya itu 50%. Ah ini nggak masuk akal buat saya gitu loh, tapi menarik dibuka. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi Pak, seberapa efektif sih sebetulnya Pak pengajuan hak angket ini? Karena kan sebetulnya kalau Ya. misalnya dibaca di surat dakwaan, kenapa bisa tidak ada kasus sama sekali, bisa clear semuanya itu karena uangnya juga disiram Bang, ke BPK. Ya itulah yang harus dibuka. Kan istilah siram menyiram ini kan belum ada buktinya. Ini kan baru nyanyian seorang, menurut dugaan saya malah ini nyanyian satu orang, ya kan? Bisa saja orang kalau sudah kena tangkap gitu kan frustrasi, jadi tersangka dan sebagainya dia nyanyikan semua hal gitu. Udah berapa fraksi Bang yang mau? Saya nggak ini apa bicara fraksi, tapi ini saya lempar idenya. Kalau teman-teman berminat dan saya mendapat SMS dari beberapa teman yang berminat, ya silakan aja. Kalau saya concernnya adalah memperbaiki nama DPR aja. Sebab ini aneh. Ya, ini DPR periode lalu ya. Saya juga DPR periode lalu. Kasus itu dianggap mulai 2009, persis anggota DPR dilantik, berakhir 2014. Persis juga DPR berakhir, diaudit bersih.
tiba-tiba periode lalu baru DPR-nya mulai dibilang kerugiannya itu setengah dari proyek gitu, 50% dari proyek gitu. Dan itu bukan hasil BPK. Jadi menurut Abang KPK sedang mencari panggung. Saya nggak ke situ ya. Concern saya ini ada satu periode DPR dan satu periode pemerintahan yang dianggap oleh audit tidak ada masalah, ya kan, tiba-tiba berakhir 50%. Masa sih nggak terdeteksi kerusakannya, ya kan? Jadi gimana ya? Pak Gamawan mengatakan audit kepada proyek ini paling perfect. Dia bilang begitu, melibatkan KPK, melibatkan LPSE yang waktu itu, LPKP waktu itu ketuanya Pak Agus yang sekarang jadi ketua KPK, polisi, jaksa dan lain-lain. Tapi kenapa tiba-tiba proyek yang dianggap sistem pengawasannya perfect ini justru ada masalah? Kan ini yang harus dicari tahu begitu loh. Berarti ada sistem yang rusak. Berarti mengajukan hak angket itu nanti ke mana Bang? Ke KPK atau ke Kemendagri? Ya kita anggap aja ini investigasi, satu tindakan yang melanggar yang besar. Kan investigasi terhadap kasus itu kan tidak saja terjadi untuk kasus atau pemerintahan yang sekarang, pemerintahan yang lalu juga boleh kita angket ya, karena itu kan belum. Saya baru ini kan ngomong kan, saya baru bicara, ini saya lempar aja karena ini saya lihat respon masyarakat. Kalau mau saya sendiri mau ini di menjadi pengusul. Iya. Bisa panjang itu. Bisa panjang. Saya sedang mencari tahu hasil audit terakhir BPK. Karena versi BPK-nya belum ada. Justru yang versi BPK-nya kan bersih. Iya. Ya kan, saya ingin tahu juga ini audit BPK-nya seperti apa. Iya, karena BPK-nya udah 80 juta. Nah, kamu jangan begitu dulu. BPK banyak orang, tidak semua orang rusak. Ya. Ini relasinya kan ke KPK nih. DPR kan kemarin sempat masuk draft revisi undang-undang KPK. Apakah adanya insiden Gini, penumpusan revisi proses undang-undang KPK mustahil tanpa persetujuan presiden. Ya, itu aja. Ya. Ini jadi gini, kalau DPR itu jalan karena presiden setuju. Dan kami terus terang di pimpinan pun karena sudah rapat berkonsultasi berkali-kali tidak akan menjalankan revisi undang-undang KPK kalau istana tidak setuju. Udahlah, itu titik persis. hari ini belum ya Mas? Ya terserah, kalau pemerintahnya mau ayo, karena kalau pemerintah nggak mau nggak bisa. Bang, katanya surpresnya udah nyampe Bang MD3. Aku cek ya, nanti kasih tahu. Katanya ditahan. Oleh? Mustahil, nggak mungkin. Maksud sih Bang, Nggak mungkin. karena ada perubahan draft di dalam MD3. Surat kamu aja kalau ke DPR pasti dibaca, apalagi surat Pak Jokowi. Ada-ada aja kamu. Tapi karena draftnya berubah nggak ya Bang? Enggak. Oke. Mekanismenya gimana sih setelah Nanti kita lihat dulu kalau suratnya nyampe, kita baca dulu. Ya, rapi. hasil? Oh, gimana?